semua, perkenalkan nama saya Rahel Meisya Mika Asa dengan NIM 240811020067 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Dan di saat ini saya berkesempatan untuk mengevaluasi buku sesuai dengan bidang keilmuan administrasi, ekonomi, dan bisnis. Dan saya memilih mengevaluasi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan evaluasi buku, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur dari teks evaluasi. Nah, yang pertama dimulai dari identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Nah, kita masuk pada evaluasi buku Think and Grow Rich. Dimulai dari identitas, di sini ada judul Think and Grow Rich, ada penulis Napoleon Hill, penerbit Gramedia Pustaka Utama, BIP Kelompok Gramedia, Restore Publishing and Make Publishing. Untuk genre pengembangan diri, motivasi, dan bisnis, tahun terbit 1937 dan jumlah halaman 324. Kita masuk pada orientasi. Napoleon Hill, penulisnya adalah seorang penulis dan motivator Amerika yang menghabiskan bertahun-tahun mewawancarai tokoh-tokoh sukses di masanya seperti Henry Ford dan Andrew Carnegie. Hasil penelitian mendalamnya ini kemudian dituangkan dalam sebuah buku yang mengungkap rahasia di balik kesuksesan mereka. Buku ini sangat membantu pembaca mencapai kesuksesan finansial melalui pengembangan pola pikir yang positif dan tindakan yang terarah. Hill berargumen bahwa kekayaan bukanlah semata-mata keberuntungan, melainkan hasil dari pemikiran yang terstruktur dan tindakan yang konsisten. Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan peta jalan bagi siapa saja yang ingin meraih tujuan finansial mereka. Selanjutnya kita masuk pada tafsiran isi. Buku Think and Grow Rich bukanlah sekedar kumpulan saran, melainkan sebuah sistem yang komprehensif. Hill mengidentifikasi 13 prinsip utama yang menjadi kunci kesuksesan, mulai dari keinginan yang kuat, iman, pengetahuan, hingga kelompok mastermind. Setiap prinsip saling terkait dan membentuk sebuah lingkaran yang saling memperkuat. Buku ini mengajarkan bahwa keinginan yang kuat adalah titik awal dari semua pencapaian. Setelah memiliki rencana, langkah selanjutnya adalah mengorganisasinya dengan baik dan mengambil tindakan yang terstruktur. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tegas dan cepat adalah ciri khas dari orang yang sukses. Keberhasilan tidak datang dari semalam. Ketekunan adalah kunci untuk mengatasi dan mencapai tujuan bersama. Ini kita masuk pada evaluasi. Dimulai dari kelebihan, di mana buku ini sangat inspiratif. Buku ini mampu membangkitkan motivasi dan semangat juang dari para pembaca. Yang kedua, buku ini sangat komprehensif, di mana menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang proses pencapaian kesuksesan. Yang selanjutnya yaitu klasik dan timeless, di mana prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini tetap relevan hingga saat ini. Nah, untuk kekurangan dari buku ini sendiri, yang pertama yaitu terlalu umum, di mana beberapa konsep yang disajikan kurang spesifik. Yang kedua yaitu fokus pada kekayaan materi, di mana buku ini sudah sering dikritik karena terlalu fokus pada pencapaian kekayaan materi, sementara aspek-aspek lain dari kesuksesan seperti kepuasan batin dan hubungan sosial sangat kurang diperhatikan. Nah, buku ini lebih tepat digunakan untuk para mahasiswa ataupun para pengusaha yang akan memulai karir.
Mengapa? Karena ada beberapa bagian yang terlalu rumit, yang sangat sulit untuk ditangkap bagi anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. Atau dalam bahasa sederhana,